Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang topiknya akan berbeda. Kita bahas untuk tahun 2023, semacam prediksi di keseluruhan situasi kamu di 2023 seperti apa. Dan kita akan langsung rekam untuk zodiak Aries di batch pertama ini, oke? Dan ini ada general reading Aries, jadi mungkin gak akan cocok atau resonates untuk semua orang di luar sana, tapi jadikan masukan aja, oke? Jadikan semacam sisi lain aja untuk perspektif kamu ke depannya di 2023. Dan kalau misalnya kamu pengen pesan personal reading, kamu bisa cek website terbaru New Tarot Channel, yaitu newtarot.id. Di sana kamu bisa lihat berbagai artikel menarik dan juga bisa pesan personal reading tentunya. So, kita langsung jadi sini Aries ke tahun kamu di 2023. Oh, kita mulai dari 3D Tarot Cards terlebih dahulu, oke? Temanya apa sih di 2023 bagi Aries? Aries tahun 2023. The Star card. Interesting. The Star card. So, the Star card itu tentang wish fulfillment, tentang harapan yang terwujud, oke? Aku ngelihat ada beberapa hal di sini yang bisa kamu wujudkan di 2023. Bisa jadi soal tujuan-tujuan kamu tertentu atau target-target kamu tertentu. Let's say diaminkan aja dulu, oke? Mungkin kamu pengen nikah di 2023, aku ngerasa bisa terwujud. Kalau misalnya kamu pengen beli rumah, aku ngerasa juga terwujud. Jadi ini masing-masing orang akan berbeda keinginannya seperti apa. The Star juga berbicara mengenai soal proses healing, soal proses penyembuhan, guys. So, kalau misalnya kamu lagi struggling di sini untuk keluar dari suatu situasi yang sulit atau pelik, let's say kamu berusaha untuk move on dari suatu situasi yang bikin kamu sakit atau bikin kamu jadi galau, bikin kamu jadi sedih, aku ngerasa akan segera membaik di 2023. So, Aries secara umum aku ngeliat memang secara umum lebih positif ya readingannya di kartu The Star ini sebagai energi utama kamu. Kita langsung lihat di sini pesan lainnya yang lebih rinci. Kita coba lihat untuk Aries di 2023. Ini semacam sneak peek aja ya, segambaran umumnya aja. Nanti aku akan tetap upload untuk tiap bulannya, jadi tunggu aja di channel ini. Oke, aku juga ngeliat semacam traveling dari kartu ini. Mungkin kamu pengen relokasi, mungkin kamu pengen coba kehidupan baru di kota baru misalnya, atau di negara baru, bisa jadi. Aku ngerasa bisa terwujud di 2023 Aries. Let's see. Aries 2023 untuk Aries. Ace of Wands, the Chariot, Six of Swords, Knight of Swords, kemudian ada Queen of Swords. Di the bottom of the deck ada Eight of Swords. So Aries, aku ngeliat di sini strong banget, ada semacam traveling. Kamu mungkin ada semacam perjalanan ya. You will travel to somewhere, to some place, to a country probably. Mungkin kamu ingin traveling ke suatu negara, bisa jadi ke suatu kota, bisa jadi traveling atau perjalanan ini seperti yang aku bilang tadi berkaitan dengan semacam relokasi atau perpindahan yang menurutku akan baik bagi kamu, positif bagi kamu, karena ada Ace of Wands di sini sebagai energi kamu yang terkuat di readingan ini, di the whole spread gitu loh. Ada Ace of Wands, so new beginnings for you, new adventure for you. Aku ngeliat di sini Aries, oke? Ada banyak sekali di sini kartu soal traveling. The Star card, the Chariot, kemudian ada Six of Swords. Dan aku ngerasa proses kamu menuju keputusan ya, membuat keputusan untuk berpindah atau menjalani proses traveling ini cukup sulit ya, aku ngelihat di sini karena ada kartu Eight of Swords. Pertimbangannya mungkin nggak mudah, it's not easy, bukan suatu hal yang mudah untuk kamu putuskan, tapi aku ngelihat kamu tetap akan melaksanakan perjalanan ini Aries di 2023.
Aku juga ngeliat di sini ada new opportunity, kesempatan baru bagi kamu. Bisa jadi kesempatan baru di karir, bisa jadi di situasi finansial kamu. Aku ngerasa ini lebih ke situasi yang membaik, ada proses healing. Jadi ada proses healing, ada harapan yang terwujud juga aku ngeliat di sini. Cuman masih ada konflik, oke? Ada level of konflik di sini dengan seseorang. Bisa jadi situasi dari masa lalu atau orang dari masa lalu. Jadi kamu masih akan dealing atau berhadapan dengan situasi-situasi tersebut. Walaupun aku ngelihat kamu udah lebih pintar dalam menghadapi situasi tersebut. Kayak kamu lebih tahu cara atau solusinya untuk menghadapi situasi yang berasal dari masa lalu ini, Aries, oke? Apakah ini, kalau misalnya kita berbicara mengenai hubungan asmara, mungkin ini orang dari masa lalu yang masih berusaha untuk mengganggu ketenangan kamu misalnya, atau situasi dari masa lalu yang masih berusaha untuk mengganggu stabilitas kamu yang sekarang. Aku ngerasa kamu lebih pintar menghadapi situasi tersebut, dan sarannya di sini adalah kamu mungkin juga harus lebih logis dalam menghadapi orang-orang atau kendala-kendala yang muncul di 2023. Jangan bawa perasaan lagi, jangan membuat kamu merasa harus like your feelings get in the way, your emotions get in the way. Karena aku ngerasa kalau misalnya kamu terus-terusan di sini taking the emotional stand in this situation, in your situation actually, kamu mungkin akan lebih sulit untuk keluar dari stagnasi yang kamu alami, Aries. Jadi kamu harus lebih logis. Contohnya gimana tuh, Mbak? Contohnya gini, let's say mungkin ya kamu sudah bercerai, kemudian ada kewajiban untuk let's say membantu keuangan mantan istri atau mantan suami kamu. Tapi kamu juga punya kebutuhan tersendiri, dan mungkin pasangan kamu atau mantan pasangan kamu bisa juga tuh untuk dapat penghasilan lain dengan cara bekerja secara mandiri atau independen. Dan bukan menjadi suatu kewajiban kamu lagi sebenarnya untuk membantu mereka, karena mereka juga punya kewajiban yang harus dipenuhi, dan itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Something like that, you know. Kalau misalnya kamu terus ikuti sisi emosionalnya kamu, oh kasihan Mbak gini, dia bakalan terus bergantung ke kamu, padahal itu bukan kewajiban kamu lagi. Dan kamu juga punya kewajiban tersendiri yang harus kamu penuhi, Aries. You know, something like that. Jadi kamu harus lebih, aku mohon maaf banget harus kasih saran seperti ini, kamu juga harus lebih kejam dengan proses pembuatan keputusan kamu. Karena kalau misalnya kamu gak kejam dengan hal-hal seperti itu, ya kamu akan terus ngerasa stagnan gitu loh. Kamu gak akan kemana-mana, karena kamu masih sibuk mikirin orang lain, mikirin orang-orang yang udah gak masuk dalam circle utama kamu lagi gitu loh. Itu cuma salah satu contoh. Bisa jadi ini soal keluarga, oke? Mungkin kamu ngerasa udah gak berada dalam posisi bisa atau sanggup lagi misalnya membantu keluarga, tapi kamu masih ngerasa kasihan, ngerasa terbebani, padahal mungkin mereka bisa gitu loh membantu diri mereka sendiri. Generasi sandwich, you know what I mean? Something like that, Aries. Kamu harus lebih fokus dengan tujuan kamu, karena the main focus kamu adalah the Chariot card. Kamu sebenarnya tahu apa yang kamu inginkan, tapi kayak sisi emosionalnya kamu membuat kamu jadi ngerasa terbagi, terbelah gitu loh. Kalau misalnya gue nggak tolong, gue ngerasa bersalah, padahal ini yang harus gue kerjain. Gue juga punya tujuan atau target yang harus gue capai. Nggak bisa kayak gitu, oke? Jadi be more logic. Coba untuk lebih logis di 2023, Aries, pembuatan keputusannya. Dan mungkin juga harus lebih kejam gitu loh dalam pembuatan keputusan kamu. Kalau misalnya ada orang-orang yang not in alignment with you anymore, orang-orang atau situasi yang sudah tidak satu jalur dengan kamu, ya mungkin kamu harus cut situasi atau orang-orang tersebut gitu loh. Mungkin akan terkesan atau terdengar harsh gitu ya, terkesan kejam. Lu kejam banget sih Mbak ngasih saran ke kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak gitu, kamu akan terus tenggelam, guys. Kalau di daerah aku orang Padang, itu ada istilah membangkit batang terendam. Dan itu tuh bahasa Indonesianya adalah membangkit batang yang terendam. Jadi kalau misalnya kamu pengen bantu orang lain, ya, tapi kalau misalnya kamu sendiri juga belum kuat, ya kamu akan ikutan tenggelam dengan batang yang udah tenggelam tersebut, atau pohon yang udah tenggelam tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri udah kuat dan memisahkan diri dulu untuk sementara waktu, kemudian ketika kamu ngerasa udah kuat dan bantu mereka, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu berada dalam posisi yang belum kuat-kuat amat,
dan kamu terus merisaukan orang-orang yang mungkin di luar kendali kamu untuk membantu mereka atau berada dalam situasi mereka, ya kamu akan ikutan tenggelam, Aries. So jangan pernah melibatkan diri kamu dengan situasi-situasi yang di luar kendali kamu prosesnya. Oke, jadi coba untuk lebih logis, karena ada banyak sekali opportunity atau kesempatan bagi kamu. Ada Ace of Wands, ada awal yang baru bagi kamu di sini. Khususnya ini spesifik banget, aku ngerasa kamu mungkin lagi berusaha untuk pindah. Aku nggak tahu pindah ini maknanya bagi kamu apa. Apakah pindah ke suatu negara, ke kota, atau simply pindah rumah, bisa jadi. Dan itu merupakan suatu langkah baik bagi kamu untuk memulai proses healing, bisa jadi, atau proses penyembuhan diri kamu sendiri, oke? Untuk lebih stabil dengan diri kamu sendiri, untuk merasa normal dengan diri kamu sendiri, Aries, oke? Itu keputusan yang terbaik. So, kita coba lihat di sini Oracle cards buat kamu, Aries, di 2023. Aku ngeliat masih ada Eight of Swords di sini, Aries, di 2023. So, kamu mungkin seperti yang aku bilang tadi, masih menghadapi situasi-situasi masa lalu atau orang-orang masa lalu yang masih belum settle. Tapi bukan kewajiban kamu untuk ikut serta atau ngerasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena ingat sekali lagi ini di luar kendali kamu. So, gak ada yang bisa kamu lakuin selain kamu fokus ke diri kamu sendiri dan membantu diri kamu sendiri dulu, Aries. Kalau misalnya ini soal relationship, kamu mungkin di sini berusaha move on dari seseorang yang udah cukup toxic buat diri kamu. Toxic dimana kamu udah sampai overthinking. Dan overthinking ini mungkin udah mulai merusak stabilitas emosional kamu, Aries, dan kamu harus move on, aku ngeliat di sini. Karena totally ada opportunity orang baru di sini bagi kamu di 2023. Aku belum melihat marriage. Bisa jadi ada marriage di sini, ada pernikahan. Mungkin sebagian kecil aja, mungkin marriage-nya cuman sosok potensial yang bisa mengantarkan kamu ke situasi marriage atau pernikahan itu bisa kamu temukan, aku ngerasa, di 2023, oke? Summer. Katanya di sini, everything that you're asking for becomes yours in the summertime. So ada kartu summer di sini, Aries, di 2023 bagi kamu. Aku ngerasa mungkin kamu lagi bergairah banget gitu ya di 2023 lagi, karena summer itu udah musim panas, guys. Kita berkeringat di musim panas, dan aku ngerasa kamu akan lebih banyak bergerak di 2023 karena juga ada kartu Knight of Swords tentang action, tentang taking action. So absolutely 2023 akan menjadi tahun yang baik bagi kamu, walaupun aku harus warning lagi, kamu masih akan menemukan kendala-kendala yang aku ngerasa nggak akan stop kamu lagi, nggak akan bikin kamu menengok ke belakang lagi, karena kamu punya tujuan baru, aku ngeliat di sini. Aku nggak tahu kenapa, sebagian dari kamu mungkin salah satu pesan paling spesifiknya adalah move on, Aries, move on. Udah nggak ada tempat bagi kamu untuk situasi atau orang-orang di masa lalu yang gak suportif lagi buat kamu. Okay? So let's see oracle cards lagi untuk Aries. Burdens, I accept your help. Katanya di sini, change me, divine beloved, into one who gratefully receives all help you send. Let me release the useless idea that I must carry the burden alone. Let me trust that you sent the right assistance. May I feel worthy and accepted. So, burdens. Ada proses healing tentunya bagi kamu di sini, Aries. Dan burdens. Burdens itu beban, guys. Beban-beban yang mungkin selama ini udah kamu pikul sendirian, atau let's say beban-beban yang udah kamu hadapi, berbagai kendala dan tantangan yang kamu hadapi sendirian selama ini, mungkin di 2022 ya, karena masing-masing orang kan berbeda situasinya. Kamu akan mulai ngelihat bantuan-bantuan datang buat kamu, dan jangan sampai kamu ngerasa kayak, oh enggak, gue harus hadapi ini sendirian. No, you need help, kamu butuh bantuan juga. So jangan sungkan untuk menerima bantuan, untuk meminta bantuan, karena kamu juga butuh bantuan, Aries. Jangan cuman berpaku ke diri kamu sendiri, karena sekarang saatnya bagi kamu untuk
membutuhkan bantuan juga, menerima bantuan juga, dan tetap fokus dengan apa yang kamu inginkan, dan mencoba untuk lebih yakin gitu loh bahwasanya ini adalah tujuan yang terbaik buat diri gue. Okay? Karena kayak there's some past situation lingering here, this sort's energy. Mungkin kamu terhubung dengan air sign gitu ya, Aquarius, Libra, Gemini, doesn't have to be, tapi situasi overthinking ini harus disudahi. Aku ngeliat di sini kamu akan berbenah di 2023, Aries. Okay? So guys, ini adalah readingan kamu nih di tahun 2023. Aku harap bisa membantu. Kalau misalnya kamu pengen personal reading, bisa kunjungi nitara.id untuk pemesanan personal reading di sana. Dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Aku akan coba rekam untuk love reading di 2023 di channel ini juga untuk masing-masing zodiak. Jadi tunggu aja. Okay? Bye!